Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan perkembangan nilai-nilai dan moral peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rio Octavianus Sihombing, NPM 41182191191086, dengan dosen Bu Yunita Lasma, MPD, kelas reguler C, kelas karyawan. Baik, sekarang saya maaf presentasinya ala dengan keterbatasan tempat dan teknologi, tidak ada proyektor, tidak ada komputer dikarenakan situasi sedang corona dan mengalami kesulitan ekonomi, jadi memakai komputer yang ada dan tidak ada proyektor, jadi mengeprint jadi seperti ini. Sebelumnya saya minta maaf. Jadi saya akan membuat seperti ini slideshow-nya. Baik, jadi saya akan jelaskan per slide. Baik, jadi pertama seperti itu. Sekarang masuk ke slide kedua, ya. Perkembangan nilai, moral, dan peserta didik seperti ini. Lalu sini akan saya jelaskan perkembangan nilai, moral, dan peserta didik, dan saya akan menjelaskan definisi nilai. Definisi nilai itu alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, atau diinginkan. Jadi, definisi nilai ini sangat berperan penting terhadap peserta didik, terhadap nilai-nilai. Seperti yang kita lihat, banyak murid atau mahasiswa yang tidak mengerti nilai-nilai dalam pedoman itu, seperti kurang sopan terhadap orang tua maupun terhadap lingkungan sekitarnya yang tidak memperdulikannya. Lalu slide selanjutnya, Springer menggolongkan 6 nilai. Ada 6. Yang pertama nilai teori atau nilai keilmuan, yang kedua nilai ekonomi, yang ketiga nilai sosial atau nilai solidaritas, yang keempat nilai agama, yang kelima nilai seni, dan keenam nilai politik dan nilai kuasa. Oke. Slide selanjutnya, definisi moral. Definisi moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Contoh seperti kebanyakan banyak manusia yang tidak bermoral dalam untuk mementingkan dirinya sendiri atau menguntungkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Slide selanjutnya, tahapan perkembangan moral. Tahapan perkembangan moral di sini akan saya jelaskan ini menurut tahapan perkembangan moral menurut Kohlberg. Itu ada 3. Yang pertama pra-konvensional, yang kedua konvensional, yang ketiga pasca konvensional. Baik, di sini selanjutnya tingkat konvensional memiliki 2 tahap, yaitu orientasi anak manis, yang kedua orientasi hukum dan ketertiban. Baik, selanjutnya tingkat pasca konvensional memiliki 2 tahap, yaitu orientasi kontak sosial legalitas, yang kedua orientasi prinsip dan etika universal. Baik, selanjutnya Stephen R. Covey mengemukakan 3 teori determinisme.
Yang pertama, determinisme genetis, yang kedua, determinisme psikis, yang ketiga, determinisme lingkungan. Yang genetis ini dari gen, itu dari turun temurun orang ke orang. Yang kedua, psikis itu dari jiwa seseorang. Yang ketiga dari lingkungan. Lingkungan itu dari keadaan sekitar. Slide selanjutnya, hubungan nilai, moral, dan sikap. Nilai, moral, dan sikap adalah satu kesatuan. Jadi, moral dan sikap ini sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari, di mana ini akan menjadi tolak ukur dalam berperilaku seseorang terhadap orang lain. Nilai merupakan dasar pertimbangan bagi individu untuk melakukan sesuatu. Jadi, nilai maksudnya di sini adalah nilai merupakan dasar pertimbangan adalah menilai seseorang atau mempertimbangkan seseorang dalam menilai atau perilaku terhadap dirinya kepada orang lain, apakah dia baik atau tidak baik. Yang ketiga, sistem nilai mengarahkan pada pembentukan nilai. Nilai moral tertentu selanjutnya akan menentukan sikap individu. Jadi di mana nilai ini sangat penting sekali dididik, terutama dari masa kecil. Jika dari didik masa kecil nilai dan moralnya dididik, otomatis nanti ke depannya pasti nilai tersebut, individu tersebut akan baik ke depannya terhadap orang lain. Selanjutnya, selanjutnya tadi hubungan nilai, moral, dan sikap. Sekarang karakteristik berkaitan dengan nilai. Remaja merasakan betapa pentingnya tata nilai dan mengembangkan nilai-nilai baru yang sangat diperlukan sebagai pedoman dalam mencari jati dirinya. Jadi banyak sekali remaja-remaja, terutama remaja SMP, SMA sampai kuliah ini seharusnya dari SMP sudah dibentuk sehingga SMA dan kuliah nanti ke depannya dia akan merasakan betapa pentingnya tata nilai, mengembangkan nilai-nilai yang sangat diperlukan dalam mencari jati dirinya, sehingga anak muda tersebut atau remaja tersebut tidak hilang arah walaupun terhadap situasi yang sulit. Misalnya dalam keadaan sekarang banyak sekali orang yang susah mencari uang dalam corona ini, dia tidak memperhatikan nilai, sehingga dia tidak memperdulikan kesulitan yang dialaminya terhadap kerugian yang dialaminya. Contoh, pencuri, rampok, maling orang, ibu-ibu, dia tidak memperdulikan karena nilai-nilai tersebut sudah tidak ada, karakter nilainya tidak ada, sehingga jati dirinya tidak ada. Sehingga di sini sangat penting karakteristiknya itu dibentuk. Yang kedua, berkaitan dengan moral seperti contoh yang tadi saya sampaikan. Lalu mulai mampu berpikir abstrak dan mampu memecahkan masalah dan bersifat hipotesis. Contohnya, berpikir itu memecahkan masalah. Dalam keadaan sekarang situasi sulit seperti ini corona, kita harus memikirkan bagaimana caranya untuk mencari penghasilan dengan cara kerja apa saja, yang penting halal. Ketiga, perubahan sikap begitu merokok, yaitu dengan sikap menentang nilai dasar hidup orang tua atau orang dewasa lainnya. Contoh di sini banyak sekali remaja SMP, SMA, bahkan SD pun ada yang sudah merokok. Jadi di sini adalah peranan penting bagi orang tua dan guru dalam mendidik anaknya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi sini kurang jelas. Faktor yang mempengaruhi nilai moral dan sikap dominan terhadap faktor lingkungan. Itu faktor psikologi, sosial, budaya, dan fisik kebendaan.
Lalu perbedaan individu. Sudah? Perbedaan individu didukung oleh fase, tempo, dan irama. Selanjutnya, upaya mengembangkan nilai, moral, dan sikap berawal dari keluarga, lingkungan sekolah, diskusi moral, merangsang pengembangan kognitif. Kelompok teman sebaya dalam penelitian Kolblok dikatakan bahwa anak yang memiliki partisipasi kelompok sebaya yang lebih luas, perkembangan moral akan lebih cepat. Jadi upaya perkembangan nilai moral ini berawal dari rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Implikasi dalam dunia pendidikan, pendidik harus sering membantu para siswa mempertimbangkan berbagai konflik moral yang sesungguhnya. Pendidik memikirkan cara pertimbangan yang digunakan dalam menyelesaikan konflik moral. Pendidik harus memahami tingkatan berpikir siswa dan menyesuaikan dalam berkomunikasi. Pendidik memusatkan perhatian pada proses bernalar siswa. Pendidik membantu siswa mengatasi konflik. Jadi implikasi dalam dunia pendidikan banyak, contohnya siswa yang serka tawuran, SMP bahkan SMA pun tawuran. Jadi di sini adalah implikasi dalam dunia pendidikan, yaitu harus bisa menyelesaikan konflik dalam masalah apa saja sehingga terciptalah peranan penting moral dan pendidikan dalam siswa. Lalu ini implikasinya tadi saya sampaikan, saya belum seperti ini. Lalu sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada salah dalam keterbatasan tempat, fasilitas, dengan sekali lagi dengan fasilitas apa-adanya. Jadi saya menyampaikannya seperti ini, di print dan divideokan seperti ini. Terima kasih.